Suasana ceria memenuhi Kediri Town Square saat Lomba Bertutur tahun 2025 digelar Sabtu 29 November 2025. Para peserta yang tampil percaya diri membawakan cerita-cerita bertema kearifan lokal Kediri dan budaya di Jawa Timur. Penampilan peserta yang menceritakan kearifan lokal Kediri dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang terhormat, Wali Kota Kediri, Ibu Vinanda Prameswati, SHMKM. Yang saya hormati, para hadirin dan teman-temanku yang berada di sini. Pada kesempatan ini, saya, Maila Putri Santoso, dari SD Negeri Sukorame 2 Kota Kediri, ingin menceritakan tentang kearifan lokal yang ada di Kota Kediri. Kota Kediri adalah salah satu kota tertua yang ada di Indonesia. Di balik perkembangan modernnya, Kota Kediri menyimpan ragam kearifan lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Contohnya seperti Jembatan Lama, Gereja Merah, dan Goa Selomangkeng. Yuk ikuti ceritaku. Saat ini, di era globalisasi, arus informasi serta budaya dari negara lain sangat cepat masuk di Indonesia. Secara tidak langsung ini mempengaruhi masyarakat kita, terutama generasi muda. Oleh karena itu, budaya lokal harus kita lestarikan, salah satunya melalui kegiatan Lomba Bertutur ini. Kita belajar menjadi kerukunan antar umat beragama. Destinasi selanjutnya adalah Goa Selomangkeng. Goa ini terkenal dengan legenda Dewi Kili Suci. Dan di sebelah Goa Selomangkeng terdapat Museum Erlangga. Di dalam Museum Erlangga ini terdapat patung-patung pada masa kerajaan di Kota Kediri. Inilah peserta nomor 2. Melestarikan budaya lokal merupakan sebuah keharusan, bukan pilihan. Lomba bertutur ini salah satu upaya pemerintah Kota Kediri untuk melestarikan budaya lokal melalui cerita, serta menanamkan nilai-nilai baik seperti gotong royong, kejujuran, kedisiplinan, cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan yang terkandung dalam setiap cerita rakyat. Perwakilan dari MI Pusdarus Sahabat Lemboyan. Pada kesempatan Lomba Bertutur hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat terkenal dari tanah Jawa, berjudul Kisah Raden Panji, karya Tira Ikra Negara. Dahulu kala, di kerajaan Kediri terjadi angin papan yang sangat besar. Wush, wush. Angin itu menghancurkan istana dan menerbangkan sang putri, yakni Dewi Sekartaji, ke tempat yang sangat jauh sampai ia jatuh pada kolam berlumpur. Pakaiannya sobek, tubuhnya terluka, dan yang paling menyedihkan, ia kehilangan ingatan. Dalam keadaan lemah, sang putri pun berjalan sampai di rumah seorang janda baik hati bernama Mbok Rondo Dadapan. Suatu hari, saat Keling Kuning sedang mencuci baju di sungai, Keling Kuning bertemu ikan ajaib yang bisa berbicara. Hai Keling Kuning, aku adalah Ki Bango Samparan, penjagamu. Ikan itu selalu menghibur dan menemani Keling Kuning. Waktu pun berlalu. Terdengar berita bahwa dari kerajaan Jenggala ada pemuda tampan bernama Ande Ande Lumut yang sedang mencari calon istri. Kelinting merah dan hijau pun langsung berdandan sangat heboh. Kita pasti terpilih. Namun saat Keling Kuning bilang ingin ikut, dia langsung dihina dan diejek. Kamu? Tidak usah, bikin mau saja. Namun, Bu Rondo berkata lembut kepada Keling Kuning.
Pergilah nak, siapa tahu ini adalah takdirmu. Dalam perjalanan, ternyata mereka harus melewati sungai yang sangat besar. Tiba-tiba muncul si Yuyu Kangkang alias kepiting raksasa. Kalau mau kuseberangkan, kalian harus mau kucium dulu, katanya. Lenting merah dan kuning hijau pun langsung setuju agar secepat sampai di seberang. Tapi lenting kuning menolak dengan tegas. Tidak, aku punya harga diri. Ia mengangkat tongkat ajaib pemberian Ki Bango Santaran. Duk, air sungai pun terbelah menjadi dua. Akhirnya, kelenting kuning dapat melewati sungai tanpa disentuh oleh si Yuyu Kangkang. Sesampainya di rumah Ande-Ande Lumut, kakak-kakaknya pun langsung ditolak. Aku tidak mau memilih gadis yang sudah menjadi sisanya si Yuyu Kangkang. Keduanya pun pulang menahan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Siti Nur Azizah. Jalan-jalan ke kota tahu, melihat bunga berwarna ungu. Yuk dengarkan aku dulu, aku mau bercerita seru. Cerita ini berjudul Asal-usul Kesenian Jaranan Kediri. Pada zaman dahulu, air langga memiliki seorang putri bernama Dewi Songgolangit. Dewi Songgolangit terkenal akan kecantikannya, sehingga banyak pangeran dari berbagai kerajaan ingin melamarnya. Raja Air Langga yang memikirkan masa depan penerus tahta kerajaan bertekad untuk menghasut putri satu-satunya itu untuk menikahi salah satu pangeran bangsawan. Tetapi Dewi Songgolangit ingin menjadi partapa. Dewi Songgolangit berpikir kembali dan akhirnya dia memutuskan ingin menikah, tetapi dengan syarat tertentu. Syarat tersebut adalah sebuah titihan yang tidak dapat menginjak tanah. Beberapa kerajaan memang memiliki kesaktian. Oleh sebab itu, membuat sebuah kesenian berupa titian adalah hal yang mudah. Akan tetapi, titian tersebut akan dinilai sendiri mana yang terbaik oleh Dewi Songgolangit. Kerajaan-kerajaan yang tidak melamar di antara lain, Kala Sondono dari Bantar Angin, Toh Bagus utusan Rojo Singobarong dari Lotoyo Bentar, dan Kuroho seorang adipati dari pesisir kidul, dan 4 prajurit dari Blitar melamar berangkat dari kerajaan masing-masing untuk pergi melamar Dewi Songgolangit. Kala Sondono mengutus Pujangga Anom untuk pergi melamar dan menyiapkan titihan yang disebutkan oleh Dewi Songgolangit. Di perjalanan, Pujangga Anom terkenal akan kesaktiannya, berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberi petunjuk. Pujangga Anom menerima sebuah pencucaman diman serta pelepah kulit yang akhirnya dibuat menyerupai kuda yang disebut jaranan. Kerajaan Lodoyo Blitar yang membuat sebuah kesenian yaitu Singobarongpun dan Celengan berbondong-bondong menuju kerajaan Kediri. Di perjalanan, kerajaan Lodoyo Blitar bertemu kerajaan Bantar Angin dan timbul pertempuran. Kerajaan Bantar Angin yang memiliki pelucut sama diman ini dapat mengalahkan kerajaan Lodoyo dengan mudah. Akan tetapi, kerajaan Lodoyo tidak dibunuh, melainkan diajak bergabung sebagai pengiring sampai di kerajaan Kediri. Sebagai pemenang, Kala Sondono berhak untuk menikahi Dewi Songgolangit. Dewi Songgolangit masih memiliki syarat lagi, yaitu saat iringan manten, pengiring harus diiringi oleh banyak pasukan besi. Jika kita menipu dengan bahan yang tidak baik, tahu itu tidak akan membawa kebaikan. Tidak terdiam, ia belum
benar-benar memahaminya. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang pedagang baru bernama Pak Asep ke pasar. Ia menjual tahu yang warnanya sangat kuning mencolok dan harganya pun sangat murah. Banyak orang di pasar tertarik untuk membelinya. Dira pun ikut penasaran melihat dalam waktu singkat tahu kuning Pak Asep ludes terjual. Namun keesokan harinya banyak pembeli yang mengeluh sakit perut karena tahu itu dibuat dengan bahan berbahaya. Melihat hal itu, Dira mengerti apa maksud ibunya. Ia berkata kepada ibunya, "Sekarang aku tahu, Bu, kejujuran memang lebih penting daripada keuntungan yang banyak dan cepat." Ibu Dira pun tersenyum sambil menepuk bahu Dira. Itulah pelajaran hidup, Nak. Jika kita bekerja dengan sabar dan jujur, hasilnya akan membawa kebaikan, bukan kerugian. Sejak saat itu, Dira semakin rajin membantu ibunya membuat tahu kuning yang sehat dan enak. Ia pun tidak pernah mengeluh lagi jika harus mengupas kunyit dan menghaluskannya. Mereka pun semakin dikenal sebagai penjual tahu kuning yang jujur dan disukai di seluruh Kediri. Kota Kediri slogannya mapan, tamannya indah dan juga bersih. Demikian yang Dira sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Yudi, kita akan menunggu persiapan dari peserta nomor 5. Oke. Sudah siapkah? Ini masih prepare. Jeng jeng jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang saya hormati, Bapak atau Ibu Guru dan teman-teman hebat. Perkenalkan, nama saya Juna, siswa kelas 3 SD Semanten 1 dari Kota Kediri, kota tahu yang manis. Kenapa Juna ikut lomba bertutur? Karena Juna suka membaca dan bercerita. Juna juga adalah seorang dalang cilik loh. Kali ini Juna akan membawa kalian untuk naik mesin waktu. Kita akan mampir ke tempat bersejarah yang sangat penting. Tempat itu adalah jeng jeng jeng, stasiun kereta api Kediri. Stasiun ini usianya sudah lebih dari 140 tahun loh. Lebih tua dari kakek nenek kita loh. Mau tahu ceritanya? Penasaran ya? Penasaran ya? Juna juga penasaran? Yuk kita dengarkan kisah megah ini. Stasiun ini dibangun pada tahun 1882 oleh pemerintah Belanda. Bayangkan, bangunannya tinggi, jendelanya besar-besar dan sangat kokoh. Ini dinamakan gaya Indische Empire. Tujuannya apa? Tentu saja untuk mengangkut hasil bumi ke seluruh Jawa. Terutama hasil panen andalan Kediri yaitu gula dan tembakau. Pabrik gula di Kediri ada dua, yaitu PT Rica dan PT Santres.
toko yang terkenal yaitu Gudang Garam. Wah, ternyata stasiun ini dulunya adalah pintu gerbang ekonomi yang super sibuk. Kakek, kenapa stasiun ini megah sekali? Cucuku, dulu ini tempat yang paling ramai. Bapakmu masih kecil. Kakak sudah jualan tahu di sini. Tiap hari kakek dengar suara kereta itu berjalan di atas rel yang menghubungkan banyak tempat. Stasiun ini bukti betapa hebatnya bangga diri di masa lalu. Kereta itu berjalan di atas rel yang menghubungkan banyak tempat. Stasiun ini menjadi titik temu antara orang dari utara, selatan, timur, dan barat. Di sini terjadi banyak tawa, air mata, perpisahan, dan pertemuan. Stasiun ini menjadi saksi bisu semangat pantang menyerah para pejuang kita. Bangunan kokohnya seperti mengatakan, kami kuat, kami akan bertahan. Saya siswa kelas 4 bersekolah di SD Islam Al-Falah, Kota Kediri. Nah, karena saya berasal dari Kota Kediri, saya akan bercerita tentang makanan khas Kota Kediri. Hayo, siapa yang di sini yang sudah pernah makan makanan khas Kota Kediri? Ada tahu takwa, sambal tumpang, dan getuk pisang. Ngomong-ngomong tentang getuk pisang, selain rasanya yang enak, ternyata getuk pisang itu punya sejarah yang menyedihkan loh. Begini ceritanya, pada zaman penjajahan Jepang, hei kalian semua harus menyerahkan seluruh bahan makanan kepada kami. Tidak boleh ada yang membantahnya. Mengerti? Begitu kata tentara Jepang. Jadi seluruh bahan makanan yang ada di Kediri harus diserahkan kepada Jepang untuk persediaan perang. Oleh karena itu, masyarakat Kediri menderita krisis pangan. Mereka kelaparan. Anak-anak pun rengek kepada orang tuanya. Kakek dan nenek pun menderita. Suatu ketika ada nenek
Kemudian nenek tersebut membawa pisang itu ke dalam rumahnya. Kemudian sang nenek berpikir lagi, bagaimana ya agar cucu-cucunya dan anggota keluarganya kenyang. Akhirnya sang nenek mendapatkan ide. Nenek tersebut akhirnya mengukusnya sampai matang. Setelah sudah matang, nenek tersebut menumbuknya sampai halus. Tidak sampai situ saja, nenek tersebut mengukusnya lagi. Agar apa? Agar awet dan tidak mudah basi. Akhirnya kota Kediri mendapatkan makanan alternatif. Makanan alternatif itu dinamai dengan apa? Getuk pisang. Hampir sama dengan getuk yang terbuat dari ketela lalu ditumbuk. Nah, jadi begitulah asal mula adanya getuk pisang. Yang dapat kita pelajari dari cerita ini adalah kita tidak boleh menyerah ketika mendapatkan kesulitan. Sesulit apapun masalah kita harus tetap berusaha agar Tuhan menunjukkan jalan keluarnya. Tetap semangat ya teman-teman. Baiklah, cukup sekian cerita dari saya. Ingat, kalau ke kota Kediri, ingat apa? Ingat getuk pisang dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah di masa lalu ada di kota Taun tentang sungai berantas. Ayo dikupas tuntas, marilah kemari dengar dengan teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dewan Juri yang saya hormati, para hadirin serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Yasna Wahyu Maharini. Saya dari SD Laboratorium UNP Kediri. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan menuturkan sebuah cerita yang berasal dari kota Kediri. Cerita ini terdapat pada buku 78 Legenda Ternama Indonesia tentang asal-usul Sungai Berantas. Buku ini dituliskan oleh Wahyu Setiarini. Simak dengan baik ya. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang sangat besar. Kerajaan tersebut bernama Kahuripan. Kerajaan Kahuripan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Airlangga, yang bernama Sanggarama Wijaya. Di usianya yang beranjak senja, Prabu Airlangga ingin menjadi seorang pertapa dan melepaskan semua harta, tahta, dan kemewahan yang ia miliki, termasuk menunjuk anaknya Sanggarama Wijaya untuk menjadi seorang raja di kerajaan Kahuripan. Anakku, Putri Sanggarama Wijaya, ayahmu sudah tua, nak. Ayah ingin kamu menjadi raja di kerajaan Kahuripan. Ampun ayahanda, tetapi hamba sama sekali tidak memiliki keinginan untuk
menjadi seorang raja. Izinkan hamba untuk menjadi seorang pertapa, Ayahanda. Anakku, sungguh mulia sekali keinginanmu, nak. Jika tekadmu sudah bulat untuk menjadi seorang pertapa, maka aku akan restui dengan segala doa dan cinta kasihku padamu. Terima kasih, Ayahanda. Setelah kepergian putrinya, Prabu Airlangga bingung siapa yang harus menjadi raja di kerajaan Kahuripan. Lantas, ia meminta bantuan kepada Empu Barada yang sakti, Mandraguna. Empu Barada, kepada siapa lagi aku harus mewariskan kerajaan Kahuripan ini? Jika kerajaan Kahuripan ini aku serahkan kepada Sri Samarawijaya atau Mapanji Garasakan, aku khawatir akan terjadi perpecahan di antara mereka berdua. Baiklah, Baginda Raja, bagaimana jika hamba yang membagi kerajaan Kahuripan ini menjadi dua bagian sama besar? Apa? Membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian? Tapi bagaimana caranya, Empu Barada? Serahkan semua persoalan ini kepada hamba, Baginda Raja. Hamba yang akan mengaturnya. Baiklah, Empu Barada. Kuserahkan semua persoalan ini kepadamu. Keesokan harinya, sambil menaiki satu helai daun, Empu Barada terbang sambil membawa kendi yang berisi air. Dari angkasa, ia tumpahkan air kendi tersebut sambil melintas persis di tengah-tengah kerajaan Kahuripan. Om Atma Santi, Jagat Santi, wahai Sang Hyang Suci, semoga setiap tetes air ini menjadi titisan kebenaran, membelah bumi Kahuripan dengan cinta dan budi dharma. Akhirnya, tanah Kahuripan yang terkena air kendi tersebut berubah menjadi sungai dan membelah kerajaan Kahuripan menjadi dua bagian. Sungai itu sekarang bernama Sungai Brantas. Demikianlah cerita asal-usul Sungai Brantas yang dapat saya sampaikan. Pesan moral dari cerita ini adalah, dalam menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana dalam mengambil keputusan agar tidak terjadi perpecahan. Air mengalir di Sungai Brantas, jernih berkilau diterpa mentari, Kediri tumbuh dengan cerdas, semakin mapan setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum nomor 8 tampil, kami persilakan Dewan Juri. Mungkin akan ada keperluan sebentar ya, mungkin ke toilet. Kami silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Fania. Saya akan bercerita tentang sejarah asal-usul Sungai Brantas di Kediri. Tertarik teman-teman? Ayo ikuti ceritaku. Asal-usul Sungai Brantas di Kediri. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang megah bernama Kerajaan Kediri, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Prabu Gita Wahana. Rakyatnya hidup damai dan makmur karena tanahnya subur dan udaranya sejuk. Namun, satu hal yang membuat sang raja khawatir. Kerajaan
kerajaan itu sering kekeringan setiap musim kemarau. Suatu hari, sang raja memanggil Putri Sekar Arum. Putri satu-satunya yang terkenal cantik dan baik hati. Cantiknya seperti saya dan teman-teman loh. Anakku, rakyat kita butuh air untuk sawah dan kebun. Temuilah pertapa tua di Gunung Anjasmara. Katanya hanya dia yang tahu cara mendatangkan sumber air. Kata sang raja. Dengan berani, Putri Sekar Arum pun berangkat, ditemani pengawal setia bernama Joko Wulung. Mereka berjalan melewati hutan lebat dan bukit-bukit tinggi. Setelah berhari-hari, mereka akhirnya tiba di puncak gunung dan bertemu dengan Pertapa Sabda Langit. Pertapa itu berkata dengan suara lembut, air kehidupan bisa muncul dari hatimu yang tulus. Tapi ingat, hanya pengorbanan sejati yang bisa menumbuhkan sumber air abadi. Putri Sekar Arum pun bingung, tetapi ia percaya pada kata-kata sang pertapa. Ia lalu berdoa di bawah batu besar dan berkata, jika dengan pengorbananku rakyat Kediri bisa mendapatkan air, biarlah tubuhku menjadi sumbernya. Nah, teman-teman, tahu nggak apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba bumi bergetar. Dari tempat Putri Sekar Arum berdoa, muncullah air yang jernih memancar deras, mengalir menuruni gunung menuju daratan Kediri. Air itu terus mengalir hingga membentuk sebuah sungai besar yang kini dikenal sebagai Sungai Brantas. Rakyat Kediri pun bersorak gembira. Mereka menamai sungai itu B-R-A-N-T-A-S. Ya, Brantas. Yang berarti air yang kuat dan tak pernah berhenti mengalir. Untuk mengenang ketulusan hati Putri Sekar Arum. Sejak saat itu, tanah Kediri menjadi subur dan makmur. Sungai Brantas terus mengalir hingga sekarang, menjadi saksi kasih dan pengorbanan sang putri bagi rakyatnya. Pesan moral untuk kita, cinta dan pengorbanan yang tulus akan selalu memberikan kehidupan bagi banyak orang. Sekian cerita dari saya. Terima kasih sudah menikmati dan mendengarkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih nomor 9. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Julia yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nathanael Adiraja Saputra, siswa kelas 4 SD Kristen Petra Kediri. Teman-teman, tahu tidak nama tarian yang saya tarikan tadi? Ya, tarian Keteo.
mau menceritakan kisah tentang kata Oke. Dengarkan baik-baik ya. Dahulu kala ada dua kerajaan besar bernama Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Pangeran Panji Asmoro bangun dari Kerajaan Kediri mencintai Dewi Sekartaji dari Kerajaan Jenggala. Namun ayahanda dari Dewi Sekartaji ingin menikahkan anaknya dengan pria lain. Tapi Dewi Sekartaji menolak keinginan ayahandanya. Teman-teman, demi menjaga kesuciannya, Dewi Sekartaji bersama dayang-dayangnya melarikan diri dari Istana Jenggala menuju ke arah barat. Setelah berjalan jauh, akhirnya Dewi Sekartaji bersama dayang-dayangnya menetap di suatu tempat. Dan supaya keberadaannya tidak diketahui oleh banyak orang, Dewi Sekartaji menyamar menjadi Endang Rara Tumpe. Di tempat lain, Panji mendengar kabar itu. Lalu, apa ya kira-kira yang dilakukan Panji ya teman-teman? Ya, betul. Ia segera meninggalkan Istana Kediri menuju ke arah barat mencari Dewi Sekartaji. Sepanjang jalan, ia berteriak memanggil Dewi Sekartaji. Sekartaji, di manakah kau? Aku tak akan berhenti sampai aku menemukanmu. Dewi Sekartaji. Di tengah hutan lebat, Panji berdoa dan beristirahat. Tiba-tiba, ia bertemu dengan seorang pendeta yang terlihat sangat bijaksana. Lalu, pendeta itu pun menyapa Panji. Wahai pemuda, apa yang kau cari di hutan yang sepi ini? Eyang pendeta, saya Panji Asmoro bangun. Hatiku sedih. Orang yang kukasihi, Dewi Sekartaji, pergi entah kemana. Janganlah bersedih, Panji. Jika engkau ingin menemukan Dewi Sekartaji, pergilah ke barat dan samarkanlah dirimu menjadi seekor kera putih agar tidak diketahui oleh orang-orang. Terima kasih Eyang Pendeta, petugas siap melaksanakan. Dalam wujud kera putih, Panji terus menuju ke barat mencari Dewi Sekartaji. Hingga pada akhirnya Panji menetap di suatu tempat tidak jauh dari tempat tinggal Dewi Sekartaji. Saat kera putih berjalan di semak-semak, ia bertemu dengan Dewi Sekartaji yang menyamar menjadi Endang Rara Tumpe. Hah? Siapa di sana? Jangan ganggu aku. Oh, ternyata kamu kera putih. Lucu sekali kamu. Lalu, kera putih itu mendekat ke Dewi Sekartaji dan mengajak menari bersama. Hingga pada akhirnya malam pun tiba. Cahaya rembulan menyinari kera putih dan Endang Rara Tumpe. Dalam sinar suci itu, penyamaran Panji dan Dewi Sekartaji bersirna. Mereka berubah ke wujud semula. Lalu, Dewi Sekartaji dan Panji pun menari bersama dengan bahagia. Dan cinta mereka akhirnya bersatu kembali. Nah, teman-teman, cerita ini mengajarkan kepada kita supaya tetap setia dan tidak mudah menyerah untuk menggapai apa yang kita harapkan. Itulah cerita kata Ogleng. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Dadah. Terima kasih.
luar biasa. Saya dari nomor 1 sampai nomor 30 itu luar biasa semua. Artinya bahwa peningkatan sebelum technical meeting itu kita nggak yakin awalnya. Tapi ketika tampil beneran di depan Dewan Juri, depan peserta, semuanya luar biasa. Ini harus dipupuk dan terima kasih kepada Dinas Dispora ya, apa jenisnya? Disarpus, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang dipimpin oleh Mas Sevi. Semoga ke depan nanti ada kegiatan-kegiatan lagi yang lebih menginspiratif dari kawan-kawan, karena cikal bakal anak-anak mengenal tentang kotanya dan sebagainya itu menjadi sebuah cerita yang akan terus turun-temurun, dan ketika kemudian ini dibukukan, ini akan menjadi suatu hal yang menarik pula. Ya, ada cerita tadi misalnya tentang ada satu cerita yang berbeda dengan yang lainnya. Kan tadi didominasi oleh cerita tentang Lembu Suro. Ya, Lembu Suro itu berada di wilayah Gunung Kelut, itu wilayah Kabupaten Kediri. Tapi ada satu cerita yang berbeda, yakni cerita tentang Bu Musah dan Gagang Hakim. Jadi cerita Macan Putih tentang Kediri itu berada di sana. Cerita tentang Candi Klothok yang ada di Klothok juga cerita ada di sana. Cerita tentang Dermaga Jung Biru juga ada cerita di sana. Itu merupakan cerita fiksi yang sangat terkenal di abad 14 di era Majapahit yang menceritakan tentang Kediri. Ya, oke. Ditekan. Ini saya umumkan 5 harapan. Ya. 5 harapan dulu. Harapan 5 terbaik dulu. Ini harapan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Saya bacakan. Mungkin Dewan Juri nambahin sedikit. Ada tambahan? Luar biasa untuk adik-adik. Tepuk tangan untuk semuanya peserta. Yang pertama, kemarin di TM sudah kami sampaikan bahwa properti itu digunakan untuk memperkuat bagaimana bertutur bercerita itu lebih kena. Yang kedua, tadi ada yang sudah berani mencoba untuk nembang. Tapi kalau nembang itu misalnya mocopat itu ada notasinya, ada titilarasnya kalau bahasa Jawanya. Bener luput tolo becik lawan bejo, cilaka mapan saking ing badan priyangga, dudu saking wong liya, mulane den ngati-ati saking dirgama, singgah ana den eling. Ada enggak tadi yang menyanyikan ini, nembangkan ini? Dari SD mana? Banjaran 5. Banjaran 5. Oke. Tapi ini sudah luar biasa, sudah berani nembang mocopat. Tadi kemarin ya, tadi pagi sudah diusulkan juga oleh Gus Barok. Semoga nanti Dinas Arsip dan Perpustakaan juga ada pelatihan bahkan lomba tembang mocopat, karena nilai-nilainya luar biasa. Dan kalau dalam cerita bertutur dimasukkan wayang, dimasukkan tembang mocopat, tadi juga ada nompak sepur tadi, ini tentunya akan menambah khasanah dan menjadikan bertutur itu lebih menarik untuk dinikmati. Baik, saya langsung saja penguatan kepada adik-adik. Dari 30 besar ini, kalian semuanya terbaik. Tepuk tangan untuk kalian. Jadi siapapun nanti yang akan kami sebutkan, tidak melepas dari yang tidak dipanggil, kalian itu udah luar biasa. Ini yang perlu saya tekankan. Kenapa? Karena kalian masih kelas 3, kelas 4 SD, perjalanan kalian masih sangat panjang. Sekali lagi,
Saya ingin menguatkan bahwa tidak ada yang jelek, tidak ada yang kurang baik. Ya, tahun depan coba lagi. Siap? Siap adik-adik? Siap. Oke, kalau Pak Heri tadi menembangkan contoh tadi, saya teringat salah satu pupuh dalam serat Wedotomo dan Wulang Ngreh. Ini adalah tembang Mojopat Pucung yang barangkali ini akan menjadi semangat adik-adik untuk terus bersemangat dalam berprestasi, utamanya bahwa ilmu itu didapatkan melalui lagu. C. Ilmu iku kalakoni kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya putya pangekesing tur angkara. 5 terbaik ya. 5 terbaik ya. 5 Iya. terbaik nanti yang saya sebutkan untuk Langsung maju, iya. ya. Oke. Terbaik kelima dengan nilai 1307 dari SD Kampung Dalam 3 atas nama Azura Anindya. Ada? Ada, silakan Oke, maju. maju. Musik dramatis, deng 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 Ya, gitu ya. di sini dulu. Langsung naik ya. Terbaik keempat dengan nilai 1310 dari SD Banjaran 5 atas nama Abibah Khalia. Juara 3 dengan nilai 1354 dari Sekolah Dasar Lab UNP atas nama Yasna Wahyu F. Kemudian selamat untuk juara kedua dengan total nilai 1376 dari MI Plus Darussalam. Darussalam, mohon maaf. Ada ya, namanya Amira Nahdiah. Oh, iya. Mbak Namira. Selamat buat Mbak Namira Nahdiah dari MI Plus Darussalam. Dan yang kita tunggu-tunggu untuk juara 1 dengan total nilai 1378 dari SDN Semampir 1 Ahmad Hideki Sauki. Nah, ini cowok satu-satu. Selamat buat Ananda Ahmad Hideki Sauki dan semua adik-adik yang sudah berjuang dan menjadi juara. Dan untuk yang belum, masih ada kesempatan, tadi juga sudah disampaikan, semoga nanti mendapatkan peluang untuk juara di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada MC. Terima kasih. Mungkin dalam perlombaan ini sekali lagi bahwa semuanya terbaik, jangan patah harapan, jangan putus harapan. Ke depan insya Allah masih ada perlombaan lagi dan mungkin jadi semangat bagi kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa dari Bapak Ibu guru yang untuk dokumentasi nanti bisa langsung menghubungi Instansi Pus Kota Kediri ya untuk penyerahan pemenang kali ini. Iya. Waduh. Selanjutnya kepada pemenang kedua, juara kedua Kak Yudi.
Paling ganteng loh dia juara pertama ya. Oke, selamat juara 2. Mendapatkan trofi cenderamata dan juga uang pembinaan sebesar Rp900.000. Budaya lokal kita dan cerita rakyat kita mengajarkan nilai-nilai tersebut. Saya harap melalui kegiatan ini generasi muda mampu meningkatkan kemampuan literasi. Anak-anak juga mampu memahami makna dari cerita-cerita rakyat kita. Melalui kegiatan ini diharapkan generasi muda Kota Kediri bisa membagikan kembali cerita kearifan lokal Kediri kepada lingkungannya. Sehingga generasi ini mengenal budaya sendiri. Lalu generasi muda juga dapat mengaplikasikan nilai-nilai baik yang terkandung dalam setiap cerita. Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan yang telah menginisiasi lomba bertutur. Harapannya kegiatan ini tidak berhenti di hari ini saja, namun terus menjadi acara tahunan. Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Shefi Ningsuyudi, menambahkan kegiatan lomba bertutur ini diikuti oleh siswa SD dan MI se-Kota Kediri. Kompetisi ini dimulai sejak bulan Oktober, di mana peserta mengirimkan format dalam bentuk video yang kemudian diseleksi oleh panitia. Terpilihnya 30 peserta yang hari ini tampil untuk dipilih menjadi juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, 3. Nanti juara satunya akan mewakili Kota Kediri dalam lomba bertutur tingkat Provinsi Jawa Timur. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kegemaran membaca pada anak, serta menumbuhkan rasa percaya diri pada anak melalui bercerita, lalu juga membentuk mental anak lewat suasana kompetisi. Ya, jadi pada hari ini kami menyelenggarakan lomba bertutur untuk tingkat SD dan MI se-Kota Kediri. Ya, ini sudah dimulai sejak bulan Oktober, di mana babak penyisihan para peserta itu mengumpulkan dalam bentuk atau dalam format video, kemudian diseleksi oleh Dewan Juri, sehingga muncul yang tadi atau hari ini tampil adalah 30 besar. Dari 30 besar ini kemudian muncul juara 1, 2, 3, dan 5 terbaik, yang nantinya juara 1 ini akan mewakili Kota Kediri untuk lomba bertutur di tingkat Provinsi Jawa Timur. Tadi kan ada itu untuk kategorinya apa? Jadi kategorinya terutama adalah yang pertama itu keterkaitan dengan tema. Kami mengambil tema cerita terkait dengan kearifan lokal Kediri. Maka dari itu Dewan Juri yang kami hadirkan itu adalah Dewan Juri yang latar belakangnya semua dari budaya, baik itu dari akademisi, dari UNP, ya, kemudian juga dari sekolah, ya, Kepala Sekolah SMP 5 Pak Heri, kemudian juga dari Dewan Kebudayaan itu Gus Barok. Ya, jadi antusiasme peserta dari mulai pendaftaran ada selain dari jumlah. Ya, selain dari jumlah yang besar karena hampir semua SD dan SMI mengirimkan wakilnya, itu juga dari peningkatan kualitas. Jadi pada saat awal mengumpulkan dalam bentuk video itu kualitasnya masih sangat jauh. Kemudian kami lakukan technical meeting yang dipandu oleh para Dewan Juri, diberikan masukan supaya nanti pada saat tampil itu ada improve, ada perbaikan, dan ternyata pada saat tampil ini juga semuanya istimewa dibandingkan dari awal ketika mereka mengumpulkan dalam format video. Tampilan mereka saat ini benar-benar di luar dugaan. Durasi waktu sendiri tadi berapa? Durasi waktunya 7 menit. 7 menit. Mungkin ada tujuan tersendiri Pak dalam membuat bertutur ini. Jadi tujuannya yang pertama bukan sekedar menumbuhkan minat baca, tetapi adik-adik ini juga sudah bisa bercerita. Ya, jadi dari apa yang mereka baca, kemudian mereka bercerita. Berceritanya ada dalam bentuk bertutur seperti yang ini, juga tadi juga sudah kami serahkan hadiah lomba menulis dongeng. Seperti itu. Mungkin kedepannya Pak, tadi kan ada bagaimana untuk bertutur bahasa Jawa. Ya. Jadi memang ada kami melihat banyak juga ternyata adik-adik di tingkat SD itu juga yang sudah punya kemampuan untuk bertutur dalam bahasa Jawa.
Nah, tentu mereka ini perlu difasilitasi ya atau dikompetisikan, dilombakan supaya itu menjadi motivasi tambahan atau semangat untuk mereka terus memperbaiki atau belajar lebih baik lagi. Ada pesan atau harapan ke depan untuk generasi ya, jadi untuk adik-adik atau generasi yang sekarang, karena ini eranya era digital ya, sehingga mau tidak mau ya harus lebih mengetahui kearifan-kearifan lokal, karena banyak sekali warisan-warisan budaya, warisan-warisan cerita-cerita dari zaman kerajaan itu yang masih relevan sampai dengan saat ini, baik dari sisi pendidikan karakter, wawasan kebangsaan, kemudian juga mengasah untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menggeser ya dari ketertarikan mereka yang begitu intens dengan HP atau era digital ini, tapi juga mereka punya ruang untuk belajar terkait dengan budaya di Kota Kediri. Tim Liputan, Doho TV.